Agama apapun harus dilindungi, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana pedoman memfitrahkan kembali negara kita, yang seperti halnya kita dalam perjalanan banyak dosa, negara dalam perjalanan juga banyak salah, sehingga harus difitrahkan hari ini. Maka hindari sikap-sikap radikal untuk mengganyang orang lain yang berbeda dengan kita. Kaum muslimin, jamaah sholat Id di Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah seraya membangun optimisme bahwa hari ini adalah hari di mana kita bisa mulai memperbaiki hidup kita sesuai dengan fitrah kita. Karena hari ini adalah hari Idul Fitri, yang salah satu artinya adalah kembali ke asal kejadian atau kembali ke fitrah. Artinya hari ini kita mulai memancarkan tekad kembali ke kemurnian tauhid sebagai hamba Allah yang pernah bersyahadah dulu ketika kita seluruh arwah-arwah manusia yang belum jadi pernah bersyahadah kepada Allah ketika disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna alla taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kita bersaksi di saat itu ketika ditanya oleh Allah, bukankah saya ini Tuhanmu? Maka kita semua pada waktu itu sebelum wujud menjadi manusia di alam syahadah di bumi ini, kita sudah mengatakan, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Itulah syahadah kita ketika dulu di alam arwah. Artinya kita diciptakan sejak semula itu sebagai makhluk yang bertauhid, percaya bahwa hanya Allah Tuhan manusia. Dan kita lahir dalam keadaan itu sehingga Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke kesucian itu, karena hari ini adalah momentum atau hari yang memang sengaja ditetapkan di atas alam syariah untuk kembali ke titik awal perjalanan kita, yang insya Allah dengan taubat kita yang sungguh-sungguh hari ini seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Saudara sekalian, setelah kita kembali ke fitrah dengan tekad itu, maka kewajiban kita adalah juga meluruskan kembali pandangan kita, membuka kembali untuk melapangkan jalan kita dan memancangkan tekad untuk berjalan secara hanif, mengikuti agama yang hanif. Apa tuh agama yang hanif? Agama yang hanif itu sederhananya adalah agama yang mengatur keserbabaikan umat manusia yang berpangkal pada tauhid tadi. Hanif sebenarnya adalah tingkah laku atau perilaku takwa yang melahirkan ibadah di dalam hidup ini, baik ibadah ritual seperti hari ini maupun ibadah sosial atau muamalah seperti kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat, termasuk di dalam hidup bernegara. Ibadah memang tidak cukup hanya dilakukan secara ritual seperti berpuasa, sholat, naik haji, mengaji, pergi ke masjid, itu ritual. Tapi itu semua tidak akan ada artinya kalau tidak kita tindak lanjuti dengan kehidupan sehari-hari di dalam ibadah sosial, yaitu dampak dari sumpah-sumpah di dalam ibadah ritual itu ke dalam ibadah sosial. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam surat Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim
walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadirin sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takwa itu sederhana. Takwa itu artinya kita hidup berhati-hati. Tidak rumit-rumit takwa itu. Setiap berbuat apapun kita harus berhati-hati. Berjalan di pasar, di toko, di lapangan olahraga, kita berhati-hati menjaga akhlak dan kebenaran. Maka itulah takwa. Selalu berkonsultasi dengan syariat. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita tidak akan berbuat salah karena kita tahu bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Kemudian takwa juga dalam kehidupan sosial antara lain adalah menjaga harkat dan martabat manusia yang umumnya disebut hak asasi manusia. Menjaga keserasian alam, kelestarian lingkungan hidup dan sebagainya. Itu semua bagian dari takwa yang mencakup ibadah ritual dan sosial tadi. Jangan makan yang haram. Karena makanan haram itu akan menyengsarakan orang lain dan kita sendiri. Jangan dikira orang-orang yang makan uang haram dengan seenaknya korupsi, memungut riba dengan sesuka-suka, sewenang-wenang mengambil hak masyarakat, itu hidupnya enak. Hadis Nabi, ma nabata min haram fannar ahqqu bihi. Barang siapa yang makan barang-barang haram, maka neraka menjadi hak baginya. Saudara sekalian, mengapa kita harus kembali ke fitrah dan hanif? Karena di dalam perjalanan hidup kita ini pasti ada noda-noda. Entah karena hawa nafsu, entah karena tidak dengan sengaja melakukannya. Tetap menjadi noda. Meskipun ketidaksengajaan itu menjadi alasan untuk tidak adanya dosa. Tapi kesalahan yang dilakukan tidak sengaja pun itu juga menjadi noda bagi kita. Oleh sebab itu kita diberi kesempatan untuk membersihkan noda. Karena nanti ini yang gaib. Nanti amal kita itu akan ditimbang dengan konsekuensi. Dengan konsekuensi kalau kebaikannya lebih banyak masuk surga. Kalau kebaikannya lebih sedikit masuk neraka. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Juga hari ini waktunya kita untuk saling meminta dan memberi maaf. Karena dosa-dosa kepada sesama manusia menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahwa dosa terhadap Allah itu bisa diampuni kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, tetapi dosa sesama manusia tidak akan pernah diampuni sebelum kita menyatakan minta maaf. Oleh sebab itu nanti jangan main-main minta maafnya, keluarkan dari hati yang tulus. Dan kalau kita sudah minta maaf, tidak dimaafkan juga, maka kita sudah terbebas dari dosa karena melakukan permintaan maaf secara sungguh-sungguh. Kalau kita tidak melakukan itu, maka itulah yang disebut al-muflis. Muflis itu adalah orang yang bangkrut, yang berbuat pahala banyak tapi di akhirat dikurangi satu persatu sampai habis sesuai dengan jumlah orang yang menagih kesalahan kepada kita saat kita masih hidup. Terkadang orang mengabaikan ini karena menyebut sanksi di akhirat itu kan tidak ada yang tahu, tidak apa-apa. Hadirin sekalian, bahwa sanksi itu bukan hanya di akhirat. Sanksi itu bisa terjadi juga di dunia. Di dalam ilmu hukum dikenal ada dua jenis sanksi. Satu sanksi otonom, dua sanksi heteronom. Dimulai dari sanksi heteronom. Sanksi heteronom itu adalah sanksi yang penjatuhannya dipaksakan oleh kekuatan alat negara.
oleh jaksa, hakim, polisi, pegawai atau petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Itu negara yang menjatuhkan sanksi. Itu yang disebut sanksi heteronom, datang dari kekuatan luar. Tapi ingat, di dalam agama kita, di dalam kearifan budaya kita, dan juga di dalam kenyataan kita hidup sehari-hari, sanksi itu bisa jatuh secara otonom. Tidak dipaksakan oleh negara, tetapi yang bersangkutan mengalami derita karena dosa-dosa dan kesalahannya terhadap manusia lain dan alam. Apa bentuknya? Bentuknya adalah penyesalan yang tiada henti, rasa takut, rasa malu, cemas sesudah selesai dari pekerjaan karena merasa meninggalkan beban kepada orang lain dan mungkin akan dikejar-kejar. Kemudian terisolasi dari kehidupan masyarakat. Coba lihat orang yang melakukan dosa besar belum di akhirat sudah terisolasi dari kehidupan masyarakat. Mau kemana-mana malu atau takut atau harus menyewa bodyguard. Bahkan juga di dalam budaya, kearifan budaya kita ada apa yang disebut karma, balasan yang jatuh di dunia. Itu semua selain kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. An Abi Bakrah qala Rasulullah ma min dzambin ajdaru ayyu ajjalallahu li sawbihil uquba fid dunya ma ma yudakhirahu lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang lebih didahulukan oleh Allah untuk dijatuhkan di dunia hukumannya, selain nanti juga masih dihukum di akhirat, kecuali dua hal, yaitu dosa yang didahulukan penjatuhan hukumnya itu adalah al-baghi, kesewenang-wenangan atau kezaliman, dan memutus tali silaturahim. Kalau kita melakukan itu, maka dosa-dosa atau sanksi itu akan jatuh juga di dunia. Saudara sekalian, tadi itu adalah fitrah tentang kita sebagai manusia. Saya akan sedikit menyampaikan bahwa fitrah itu juga melekat pada negara. Kalau kita beribadah, muamalah, berarti kita juga harus peduli terhadap negara ini. Karena kita hidup di dalam sebuah negara merdeka dengan penuh kedamaian. Oleh sebab itu, mari kita jaga fitrah negara ini. Apa fitrah negara itu? Fitrah negara itu adalah asal kejadian, asal penciptaan, asal pembentukan negara kita. Asal pembentukan negara kita, kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah kita mendirikan negara merdeka ini atas berkat rahmat Allah. Oleh sebab itu jagalah ini sebagai amanat Allah. Atas berkat Allah yang maha kuasa. Atas berkat dan rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lalu apa tujuannya? Tujuan atau fitrah negara kita itu adalah membangun kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat dengan cara hidup tertib dan hidup benar di dalam bernegara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati di dalam konstitusi. Saudara, harus diakui, mumpung ini hari Idul Fitri, sekarang ini negara kita sudah banyak noda yang melakukannya berbagai pihak, ya masyarakatnya, ya pejabatnya. Banyak korupsi dan banyak kekerasan, banyak kesenang-wenangan di tengah masyarakat. Ini semua menodai fitrah. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, mari kembalikan negara ini ke fitrahnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan berpedoman pada apa yang disebut al-maqasid asy-syar'iyyah. Maksud didirikannya negara menurut Islam itu ada 5. Ini yang harus tegakkan. 1, hifdzuddin, yaitu menjaga
kemurnian dan kebebasan beragama. Bukan hifdzul Islam, hifdzud din. Agama apapun harus dilindungi. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan tertuang di dalam ajaran-ajaran Al-Quran. Menjaga kemurnian agar orang bebas beragama. Yang kedua, hifdzun nafs. Hifdzun nafs artinya menjaga keselamatan jiwa manusia. Negara harus melindungi keselamatan rakyatnya dari ancaman pembunuhan dan penganiayaan. Lalu yang ketiga, hifdzul mal, menjaga hak-hak kepemilikan harta oleh setiap warga negara. Kemudian hifdzun nasab, menjaga kemurnian keturunan. Sehingga diatur hukum perkawinan dan tata cara pergaulan. Dan hifdzul akal, menjaga kesucian akal. Akhirnya saya ingin sampaikan bahwa kalau begitu, bagaimana pedoman memfitrahkan kembali negara kita yang seperti halnya kita dalam perjalanan banyak dosa, negara dalam perjalanan juga banyak salah, sehingga harus difitrahkan hari ini. Kita yang harus melakukannya, entah rakyat, entah pejabat. Pertama, prinsip-prinsipnya melindungi dan memuliakan manusia seperti disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Ayat 13, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia diciptakan dari laki-laki perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, punya ikatan primordial, tetapi yang paling mulia di antara manusia itu adalah yang bertakwa. Yang kedua, menerima dan menghayati pluralitas atau kebinekaan sebagai fakta. Bineka tunggal ika itu adalah fitrah negara kita. Oleh sebab itu kita harus berpedoman ke dalam ayat Al-Quran misalnya. Kemerdekaan dalam berkeyakinan Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah walakin yablakum fima atakum. Kalau Allah mau, maka semua kamu ini dia jadikan satu jenis, satu agama, satu ras. Tetapi Allah sengaja mengujimu dengan perbedaan-perbedaan agar engkau bisa berlomba-lomba di dalam ketakwaan. Bahkan di dalam surat Yunus disebutkan walau syaa rabbuka laman man fil ardi jami'a kulluhum jami'a. Kalau Tuhanmu mau, semua manusia di dunia ini diciptakan beriman kepada saya. Diciptakan beriman kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Tetapi kamu tidak boleh memaksa, karena itu semua adalah ciptaan Allah. Prinsip yang ketiga, toleransi yang berkeadaban atas perbedaan. Kita tidak boleh memaksa. Rasul sendiri diingatkan oleh Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkanlah, tapi tugasmu hanya mengingatkan Muhammad. Wa ma anta bimusaitir. Kamu tidak boleh memaksa kepada siapapun jika orang berbeda dengan kamu. Maka hindari sikap-sikap radikal untuk mengganyang orang lain yang berbeda dengan kita. Karena keberbedaan itu ciptaan Allah. Kemudian ada musyawarah, juga prinsip deliberatif di dalam mengelola negara. Surat Ali Imran ayat 159 dan Asy-Syura 38. Di situ sebutkan wa amruhum syura bainahum, orang-orang Islam yang bernegara dengan baik itu suka memusyawarahkan urusan-urusan mereka. Wa syawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam hal yang menjadi masalahmu itu. Kemudian yang terakhir prinsipnya adalah penegakan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Hukum dan keadilan itu untuk manusia, bukan untuk orang Islam saja. Oleh sebab itu di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila aliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah memerintahkan kau semua menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan jika kamu berhukum di antara manusia
bukan dikatakan di antara orang Islam. Wa idza hakamtum bainan nas, bukan bainal muslimin. Bainan nas. Islam tidak Islam, agama apapun dia harus dihargai hak-hak hukumnya tanpa pandang bulu. Antahkumu bil adl, hendaknya kamu berhukum dengan adil. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, oleh karena itu bagi umat Islam, terutama di Indonesia, hubungan antar warga harus kosmopolit dan umat Islam harus berada pada posisi Islam wasatiyah. Islam moderat, Islam jalan tengah seperti disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi hendaklah kamu berada di posisi tengah karena sungguh saya menciptakan kamu semua sebagai umat tengah, umat wasatiyah. Tidak boleh sewenang-wenang dan harus bertanggung jawab di dalam hidup bersama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham. Mari kita raih fitrah kita sebagai manusia. Mari kita jaga fitrah Indonesia sebagai negara merdeka yang semuanya merupakan rangkaian ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ritual dan ibadah sosial. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa ja'alana minal maqbulin wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat fahdina li sholihil a'mal wal akhlaq innahu la yahdi li sholihiha wa la surif an sayyidiha illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa zakatana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhrija sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adzkurkum yashkurkum wazkuru ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.